Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Dan semoga kalian tidak mengalami kejadian seperti di film yang akan saya ceritakan kali ini. Bagaimana kalau kalian melihat dan dikejar bahkan dibunuh oleh keranda terbang? Saya tidak bisa membayangkannya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Lampor atau Keranda Terbang yang dirilis pada tahun 2019. Kebenaran Lampor ini masih simpang siur antara mitos atau fakta. Kalau menurut kalian, bagaimana? Jika kalian suka dengan channel ini, tolong di-subscribe saja dan di-like juga, biar kami lebih semangat membuat alur cerita filmnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Cekisot. Loro Karim Muawar. Pada tahun 1993, tepatnya di Temanggung, ada desa yang selalu didatangi oleh lampor atau keranda terbang. Malam itu terlihat seorang ibu yang bernama Ratna dan dua anaknya yaitu Neta dan Ridwan yang masih bayi. Saat itu Ratna akan pergi keluar untuk mencari suaminya yang bernama Jamal yang tak kunjung pulang. Ratna berpesan pada Neta untuk menjaga adiknya dan jika ada apa saja jangan sampai kelihatan dan jangan melihat. Ratna pun pergi ke sebuah rumah dan sesampainya di sana Ratna langsung menyuruh Asti memanggil Jamal untuk keluar. Ternyata Jamal sedang melakukan ritual pesugihan untuk kekayaan dan kemakmurannya dengan Pak Atmo yang merupakan dukun sakti daerah setempat. Asti pun bergegas memanggil Jamal dan mau tidak mau akhirnya Jamal keluar untuk menemui Ratna. Sementara itu adiknya Neta nangis terus sehingga Neta memutuskan untuk menyusul ibunya dan meninggalkan adiknya sendiri di rumah. Ketika Jamal sedang menemui Ratna di luar, tiba-tiba terdengar suara lampor dan mereka pun panik. Asti menyuruh mereka masuk tapi Ratna bersikeras tidak mau masuk karena mendengar suara Neta memanggilnya. Jamal memaksa Ratna untuk masuk tapi Ratna tetap tidak mau masuk sampai akhirnya Ratna tijuralit dan pingsan. Melihat hal itu, Jamal yang ketakutan segera membopong Ratna masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Neta sampai di rumah itu tapi tidak ada siapa-siapa. Neta yang luak-liuk mencari ibunya dikagetkan dengan kehadiran lampor. Neta berlari ke rumahnya karena ingat dengan adiknya yang ditinggal sendirian di rumah tapi lampor itu terus mengejar Neta. Sesampainya di rumah, Neta langsung mengunci pintu dan jendela. Tapi tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri dan lampor ada di depan pintu. Neta yang melihat hal itu ketakutan dan kiih di celana. Kemudian Neta bersembunyi di kolong ranjang dan membiarkan adiknya sendirian di ayunan. Dan akhirnya lampor itu mengambil adiknya Neta. Ratna akhirnya siuman dan langsung teringat pada anaknya. Ratna langsung pergi dari rumah itu dan berlari ke rumahnya. Sesampainya di rumah, betapa sedihnya Ratna melihat anaknya yang bayi telah hilang di gondol lampor. Melihat hal itu, Ratna menyalahkan Jamal atas hilangnya anak bayi mereka. Ratna pun memilih untuk pergi dari desa itu bersama Neta agar Neta tidak jadi korban lampor. Dan film pun baru dimulai. 26 tahun kemudian, tepatnya tahun 2019. Neta sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Rupanya Neta sekarang tinggal di Medan bersama suaminya yang bernama Edwin dan 2 orang anaknya yang bernama Sekar dan Adam. Malam itu terlihat suasana duka karena ibunya Neta baru saja meninggal dunia. Rumah tangga Neta juga sedang diuji masalah finansial karena Edwin baru saja kena tipu oleh rekan bisnisnya. Edwin pun tambah kesal karena Edwin baru mengetahui bahwa bapak Neta masih hidup. Karena bapaknya Neta masih hidup, Edwin akan nyamperkan bapaknya Neta ke Jawa. Dengan berat hati, Neta akan menuruti kemauan suaminya untuk pergi ke Jawa. Mereka juga pasti senang kan bisa ketemu sama kakek yang masih hidup di Jawa. Singkat cerita, mereka semua baru sampai di stasiun Kendal. Mereka sedang menunggu sepupunya Sekar yang bernama Yoyo yang akan menjemput mereka dari stasiun menuju Temanggung.
Tidak lama kemudian Yoyo datang dan mereka langsung naik mobil menuju Temanggung. Di perjalanan Yoyo bercerita kalau ayahnya Neta sekarang adalah orang kaya karena Pak Jamal menjadi juragan tembakau paling sukses di kota. Tapi Neta menganggap kalau bapaknya itu kaya dengan cara tidak benar. Saat sedang mengobrol di mobil, Adam melihat awan di langit berbentuk naga. Yoyo mengatakan kalau awan seperti itu adalah pertanda tidak baik atau musibah. Selain itu, Yoyo juga bercerita kepada Adam tentang adanya lampor di kampung ini. Mendengar hal itu, Edwin menegur Yoyo untuk tidak menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal. Apa sih cerita gituan? Nanti mereka percaya beneran loh. Pada hari itu kebetulan jalanan macet dan Yoyo memutuskan untuk berjalan ke depan mencari tahu penyebab macetnya jalan. Ternyata ada mobil macet dan Yoyo membantu memperbaikinya. Saat sedang memperbaiki mobil, ada emak-emak menyapa Yoyo. Emak-emak itu bertanya kepada Yoyo, Yoyo kesini bersama siapa? Yoyo menjawab kalau dia bersama Neta. Mendengar nama Neta, emak-emak itu langsung ketus dan mengatakan kalau Pak Jamal meninggal tadi pagi. Setelah nyampaikan itu, emak-emak itu pun pergi dan ketika ngelewatan mobil Yoyo, emak-emak itu langsung ngepretkan sepahnya ke mobil Yoyo. Tidak lama kemudian Yoyo datang dan langsung mengatakan kalau bapaknya Neta sudah meninggal tadi pagi karena serangan jantung. Akhirnya mereka sampai di rumah bapaknya Neta. Belum juga masuk rumah, Neta langsung disambut emak-emak gibah satunya lagi. Neta ujug-ujug dicarekan oleh emak-emak itu karena emak-emak itu menuduh Neta sebagai penyebab suaminya mati di gondol lampor. Saat sedang dicarekan, Nining yang merupakan ART rumah itu langsung datang dan mengajak Neta masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, jasad Pak Jamal masih bergerak dan Pak Atmo sedang ritual untuk melepaskan semua susuk yang ada di badan Pak Jamal agar Pak Jamal bisa pergi dengan tenang. Walaupun susuk itu sudah dilepaskan semua, jasad Pak Jamal masih bergerak. Asti menyuruh Neta untuk ngomong sesuatu yang ingin Neta sampaikan kepada bapaknya agar bapaknya bisa benar-benar pergi dengan tenang. Neta pun menyampaikan pesan ibunya pada Pak Jamal dan akhirnya Pak Jamal benar-benar bisa pergi dengan tenang. Tidak lama kemudian Mita yang merupakan anak angkat Pak Jamal datang dan langsung menangisi kepergian Pak Jamal. Selesai pemakaman Pak Jamal, Yoyo memberitahu Edwin tentang Bimo yang merupakan asisten Pak Jamal dan merupakan seorang makelar. Bimo juga tinggal di rumah itu dan Bimo adalah selingkuhannya Bu Asti. Edwin pun menanyakan tentang kebenarannya lampor pada Yoyo. Yoyo menjelaskan kalau lampor akan datang ke suatu kampung karena di kampung itu ada pendosa. Yoyo pun akhirnya pulang dan berpesan pada Edwin untuk menjaga anak-anaknya. Sementara itu di dalam rumah, Nining sedang membantu Neta menyiapkan kamar untuk Neta dan keluarganya nginap di rumah itu. Neta menanyakan tentang Mita dan Nining menjelaskan kalau Mita adalah anak angkat Pak Jamal dan Mita tidak akur dengan Asti yang merupakan ibu angkatnya sendiri. Tidak lama kemudian Nining pun pamit pulang karena takut kemalaman. Neta yang akan pergi dari dapur tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Neta pun keluar dan mencari sumber suara itu dan menemukan sebuah boneka yang terkubur di tanah. Neta mengambil boneka itu dan ia pun teringat masa-masa kecil ketika pertama kali bapaknya memberitahu adiknya baru saja lahir. Tidak lama kemudian Neta tersadar dari lamunannya dan boneka itu sudah tidak ada di tangannya. Neta pun ngegebek ketika suaminya datang Bari Noel dari belakang. Edwin memberitahu Neta kalau mereka harus segera balik ke Medan karena Edwin merasa banyak keanehan di rumah itu. Malam harinya Neta dan Edwin akan bicara pada Asti untuk pamit besok. Baru saja Edwin akan bicara, tiba-tiba Mita keluar dari kamar dan ngeleos begitu saja. Lalu Asti meminta Neta untuk tinggal beberapa hari di rumah ini. Neta dan Edwin tidak enak hati untuk menolaknya dan akhirnya mereka mengiyakan permintaan Asti. Karena Asti capek dan akan beristirahat, Asti meminta Bimo untuk menjelaskan tentang lampor. Jangan terlihat, pantang melihat, itu inti aturannya. Itulah yang dikatakan Bimo pada Asti dan Edwin. Jika melanggar, lampor akan menjemput kalian, memasukkannya ke dalam keranda mayat dan membawa ke suatu tempat yang tidak tahu ada di mana.
Malam semakin larut dan listrik di desa itu mati. Asti yang melihat lemarinya terbuka langsung mengecek lemari itu dan menyadari uang dan sertifikat rumahnya telah hilang diambil Mita. Saat yang lain sedang terlelap tidur, Edwin terbangun dan menyadari kalau Adam tidak ada di sampingnya. Edwin pun bangun dan bergegas mencari Adam yang sedang bermain gadget di ruangan tengah. Saat Edwin menghampiri Adam, tiba-tiba jendela rumah itu terbuka sendiri. Edwin langsung panik dan segera bersembunyi di balik jendela. Tidak lama kemudian lampor itu muncul dan akan masuk ke dalam rumah itu. Edwin mencoba melihat lampor itu dengan kamera gadget yang dia pegang untuk memastikan kebenaran tentang lampor. Edwin segera berlari ke arah Adam dan memeluk Adam dengan erat. Saat lampor itu akan masuk, tiba-tiba arwah Pak Jamal datang dan menutup jendela itu. Kakek, Di sisi lain, Mita yang sedang bersama pacarnya akan pergi dari desa itu dan motornya mogok dan tidak bisa nyala. Mita yang mendengar suara lampor langsung lari ke dalam gudang, sedangkan pacarnya hanya terdiam saja karena tidak percaya dengan adanya lampor. Mita pun menyuruh Tony untuk masuk ke gudang, tapi Tony tidak menghiraukannya. Benar saja, lampor itu langsung datang menghampiri Tony dan langsung mencekik Tony hingga tewas. Mita yang melihat hal itu mencoba bersembunyi dari lampor. Saat lampor akan masuk ke gudang itu, arwah Pak Jamal muncul lagi dan menyelamatkan Mita dan Mita akhirnya pingsan. Edwin terbangun dari tidurnya karena bermimpi dibawa oleh lampor. Edwin langsung menanyakan keberadaan anak-anaknya karena khawatir akan keselamatan mereka. Dan kini Edwin pun percaya dengan keberadaan lampor karena dia telah menyaksikan sendiri. Di sisi lain, Sekar dan Adam sedang bermain layangan. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Sekar dan Sekar pun mengikuti suara itu. Sekar berjalan ke pinggir tebing dan melihat di bawah ada Mita yang tergeletak tak sadarkan diri. Adam yang menyadari Sekar telah pergi pun langsung bergegas mencari Sekar. Ternyata Sekar turun ke bawah dan mendekati tubuh Mita yang tergeletak di tanah. Sekar langsung ngagok hingga membuat Adam turun nyamperkan Sekar. Sekar dan Adam segera berlari ke rumah dan menceritakan yang baru saja mereka lihat. Edwin pun membawa Mita pulang dan saat Edwin akan pergi, tiba-tiba tangan Edwin dicakar oleh Mita yang kesurupan lampor. Mita berkata kalau lampor datang dan akan menghampiri pendosa sambil menunjuk ke arah Nining dan Neta. Nining segera pergi dan akan memanggil Pak Atmo untuk menyembuhkan Mita. Adam yang kembali ke lapangan untuk mengambil layangan dan tiba-tiba layangan itu putus. Adam pun mengejar layangan itu sampai ke bawah pohon besar. Saat Adam sedang mengambil layangannya, Adam melihat ada kain yang terkubur di bawah tanah. Adam yang penasaran pun mencoba mengambil kain itu dan ketika dibuka ternyata isinya teuing janin teuing jenglot tepuguh. Nyata. Pak Atmo pun datang ke rumah itu dan menyuruh Mita diasingkan ke tempat lain karena Mita pernah ketemu lampor dan lampor itu pasti akan datang lagi mengambil Mita. Kalau Mita tidak diasingkan, maka semua penghuni rumah ini akan menjadi korban. Edwin yang penasaran dengan omongan Mita mencoba menanyakan pada Neta siapa sebenarnya pendosa itu. Edwin meminta penjelasan dari Neta tapi Neta hanya diam saja. Malam harinya, Yoyo yang akan pulang mendengar suara minta tolong dari arah gudang kosong. Yoyo masuk ke gudang itu dan menemukan Mita ada di dalam gudang itu. Sementara itu, Edwin yang makin penasaran dengan pendosa yang dimaksud Mita tadi siang pergi ke gudang itu dan menemui Mita. Edwin pun bertemu dengan Yoyo yang kebetulan ada di gudang itu. Baru saja Edwin masuk ke gudang, tiba-tiba suara lampor sudah terdengar. Yoyo, Edwin, dan Mita pun bersembunyi dari lampor itu. Saat sedang bersembunyi, Edwin menanyakan tentang pendosa itu pada Mita dan Mita menjawab pendosanya adalah Bimo dan Asti. Mita juga curiga kalau Pak Jamal dibunuh oleh Asti dan Bimo. Dan tiba-tiba lampor itu datang dan langsung mencekik Mita hingga tewas. Pagi harinya terlihat Neta yang kebingungan mencari Adam. Mengetahui hal itu, Edwin langsung pergi untuk mencari Adam tapi tidak ketemu juga. Neta juga meminta bantuan Yoyo untuk mencari Adam tapi tetap tidak ketemu. Pak Atmo pun berusaha melacak keberadaan Adam dan mengatakan kalau Adam dibawa oleh lampor. Edwin yang tidak terima itu pun menyalahkan Bimo atas hilangnya Adam.
Asti mengatakan kalau Edwin harus bertanya pada Neta kenapa anaknya yang dibawa Lampor. Akhirnya Neta menceritakan kejadian yang sesungguhnya pada Edwin. 25 tahun yang lalu harusnya Neta yang diambil oleh Lampor, tapi Neta mengorbankan adiknya yang masih bayi. Dan sekarang anak mereka diambil Lampor karena ulah Neta 25 tahun silam. Mendengar hal itu, Edwin sangat marah pada Neta dan Edwin akan mencari Adam apapun resikonya. Edwin dan Yoyo pun menuju Curug Surodipo, yaitu curug tempat Lampor bersarang. Sesampainya di sana, Edwin langsung pergi ke arah curug itu sedangkan Yoyo bersembunyi di semak-semak. Yoyo melihat ada Bimo dan Pak Atmo datang ke curug itu. Rupanya Pak Atmo akan melakukan ritual untuk kesaktiannya agar bisa menaklukkan Lampor. Tidak lama kemudian Edwin sampai di curug itu dan langsung menghajar Pak Atmo. Pertarungan pun tak terhindarkan sampai akhirnya Edwin menusuk perut Pak Atmo sampai pejitnya keluar. Pak Atmo pun melemparkan gagang besi itu pada Edwin sampai Edwin pingsan. Pak Atmo segera pergi dari curug itu untuk meminta bantuan Bimo. Sementara itu Neta yang sedang menangis dihampiri oleh Sekar dan menyampaikan pesan dari Pak Jamal untuk Neta. Pak Jamal bilang Sekar atau Adam akan diambil oleh Lampor. Mendengar hal itu, Neta segera pergi ke makam Pak Jamal dan mengutarakan kekesalannya pada Pak Jamal. Asti yang melihat hal itu langsung menghampiri Neta dan menceritakan semuanya dan memberikan surat dan sertifikat tanah yang disiapkan Pak Jamal untuk Neta. Sepulangnya dari makam, Sekar langsung menunjukkan gambar pada Neta. Gambar itu adalah petunjuk untuk menemukan kebenaran. Sekar juga meminta Neta untuk melihat video di dalam gadget yang sering dimainkan Adam. Setelah melihat video itu, Neta langsung memberikan gadget itu pada Asti untuk melihat video yang dia lihat. Neta pun pamit pada Asti untuk mencari bukti lainnya. Asti akhirnya melihat video itu dan betapa kagetnya dia melihat video itu. Rupanya Bimo dan Nining telah mengkhianati Asti dan akan membunuh Asti seperti mereka membunuh Pak Jamal. Selain Nining dan Bimo, ternyata Pak Atmo juga terlibat dalam pengkhianatan itu. Akhirnya Neta menemukan lokasi yang dimaksud oleh gambar itu. Neta segera menggali di bawah pohon itu dan menemukan janin yang dibungkus kain putih. Tidak lama kemudian Nining datang dan langsung menghajar Neta dengan cangkul. Perkelahian dua perempuan pun tak terhindarkan sampai akhirnya Neta menendang Nining sampai Nining tersungkur ke bawah. Sementara itu Bimo dikagetkan dengan kehadiran Pak Atmo yang pejitnya sudah amburadul keluar. Bukannya membantu, justru Bimo malah ngalindes beteng Pak Atmo dan pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian Edwin sampai di pinggir jalan dan melihat Pak Atmo sudah tergeletak di tanah. Edwin dan Yoyo segera kembali ke desa dan meninggalkan Pak Atmo sendiri. Ternyata Pak Atmo masih hidup dan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bimo yang baru sampai di desa melihat Nining dan Neta berkelahi langsung menghajar Neta sampai pingsan. Neta dan Adam diikat oleh Bimo dan Nining untuk dikorbankan kepada Lampor. Tidak lama kemudian Edwin dan Yoyo datang dan berusaha menyelamatkan Neta dan Adam dari Lampor. Yoyo berusaha mematikan lampu mobil tapi mobil itu dikunci. Lampor itu pun datang menghampiri mereka dan Neta sengaja menyerahkan dirinya pada Lampor agar anak-anaknya selamat dari Lampor. Lampor itu pun mencekik Neta tapi Edwin dan Adam terus berusaha menghentikannya sampai akhirnya Lampor itu melepaskan Neta. Yoyo akhirnya berhasil memecahkan kaca mobil itu dan langsung mematikan lampunya. Kemudian Yoyo menghidupkan lampu motor dan mengarahkannya ke gudang tempat Bimo dan Nining bersembunyi. Akhirnya Lampor masuk ke gudang itu dan membunuh mereka berdua dan gudang pun terbakar. Sementara itu di rumah, Asti mendengar suara dari luar dan menyuruh Sekar untuk bersembunyi dan jangan melihat. Asti segera mengecek keberadaan sekitar rumah dan melihat Lampor itu datang ke rumahnya. Asti mencoba menghadang Lampor itu tapi tidak berhasil dan Asti terpental. Sementara itu Pak Atmo masuk ke kamar Asti dan menyuruh Sekar untuk membuka matanya dan berteriak. Saat sedang berteriak, Lampor itu langsung membawa Sekar keluar. Neta yang melihat Sekar di bawah Lampor langsung mengejarnya menggunakan mobil.
Sekar terus berteriak meminta tolong pada ibunya. Neta menyalakan lampu mobil ke arah Tugu berharap Lampor akan mengikuti cahaya itu. Lampor itu pun mengikuti cahaya itu dan turun ke dekat Tugu dan akhirnya Neta menabrak Lampor sampai mobilnya tersungkur. Neta keluar dari mobil itu dan menyelamatkan Sekar dari cengkeraman Lampor. Neta berniat akan mengorbankan dirinya pada Lampor, tapi dia teringat pesan ibunya bahwa kejahatan sebesar apapun akan kalah dengan cinta. Hingga akhirnya Lampor itu tidak bisa mengambil mereka berdua. Yoyo, Edwin, dan Adam pun sampai di rumah dan melihat Pak Atmo ada di rumah itu. Pak Atmo akan membunuh mereka semua karena telah menggagalkan rencananya. Rupanya Pak Atmo berniat mengorbankan Neta agar dirinya bisa menjadi penguasa dan pengendali Lampor. Dan tiba-tiba Lampor datang dari belakang Pak Atmo dan langsung membunuh Pak Atmo. Tidak lama kemudian Sekar dan Neta datang dan mereka semua akhirnya selamat. Di akhir film terlihat Yoyo disamperkan oleh Lampor dan dibunuh oleh Lampor. Dan film pun berakhir. Loro Karim Muawar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Lampor beneran ada atau hanya mitos saja? Saya Ede pamit undur diri. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye.